Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarwastan Dia dari jurusan Hukum Tata Negara menjelaskan tentang teori-teori kebenaran ilmu, filsafat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, teori korespondensi sebagai teori kebenaran filsafat ilmu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Menurut I Gusti Bagus Rai Utama, bahwa teori kebenaran ilmu dapat dilihat berdasarkan teori kebenaran yang terdiri dari 1. Teori koherensi konsisten, 2. Teori korespondensi penyataannya sesuai kenyataan, 3. Teori pragmatis kegunaan di lapangan. Sedangkan menurut Ahmad At-Tabik, teori kebenaran terdiri dari 1. Teori korespondensi, 2. Teori koherensi, 3. Teori pragmatisme, 4. Teori performatif, dan 5. Agama sebagai teori kebenaran. Satu hal yang perlu dicatat bahwa pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran suatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Selanjutnya, menurut Bahtiar, bahwa teori kebenaran terdiri dari 1. Teori korespondensi. Mengenai teori korespondensi tentang kebenaran dapat disimpulkan kita mengenal 2 hal, yaitu yang pertama, pernyataan, dan yang kedua, kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan suatu itu sendiri. Yang kedua yaitu teori kebenaran koherensi, saling berhubungan. Pertama, kebenaran menurut teori ini ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui, terima dan akui sebagai benar. Kedua, teori ini agaknya dapat dinamakan teori penyaksian tentang kebenaran, karena menurut teori ini satu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui benarnya. Dan yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional atau bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yang keempat, teori kebenaran sintaksis. Dikatakan benar jika pernyataan itu mengikuti aturan-aturan yang baku, atau dengan kata lain, apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat dan keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi itu tidak memiliki arti. Yang kelima yaitu teori kebenaran semantis. Suatu proposisi dinilai benar ditinjau dari segi arti maupun makna. Apakah proposisi yang merupakan pangkal tumpulnya itu mempunyai referensi yang jelas. Dan yang terakhir, yang keenam, teori kebenaran performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran ilmu terdiri dari teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran performatik, dan teori kebenaran agama.
Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.